Selamat siang Mas Bos. Selamat siang teman-teman YouTuber semua yang ada di seluruh tanah air ya. Oke ya, kali ini saya berada di jalan mana ini? Jalan tengah sawah, jalan tengah perkebunan ya. Nggak tahu ini di mana. Kanan kiri sungai Mas Bos. Ini kanan kiri sungai semuanya. Ini. Wow. Saya hanya akan melihat bagaimana situasi kondisi di sekitaran sini. Ini sawah, perkebunan, kayaknya ini masuk desa ini. Banyak burung-burung apa itu? Burung puyuh. Banyak burung-burung puyuh. Wow. Kondisi situasinya seperti ini, bos. Oke ya, kita cukup sampai di sini ya. Kita belok. Luar biasa. Oke, kita belok. Masuk ke desa ini Mas Bos. Kita belok. Kita kembali ke jalur. Saya hanya ingin melihat situasi di daerah sini tadi. Kalau kondisi malam bagaimana ya ini di sini rasanya? Malam hari kan tak ada penerangan kan di sini. Apalagi dekat sungai di sana. Itu ada kendaraan itu. Tadi kayaknya nggak ada kendaraan ya. Sekarang ada kendaraan. Tadi kayaknya nggak ada kendaraan loh. Karena nggak ada kendaraan. Nih. Sungai. Kita kembali Mas Bos karena situasi cuaca mau hujan. Ini di atas kepala saya itu sudah mendung cuacanya. Ini buat mancing bagus itu spotnya. Bagus ya buat mancing itu. Oke Mas Bos, kita lanjut.
Oke mas bos, kita lanjutkan perjalanan kita untuk menyusuri jalan-jalan aspal. Ya mas bos, kali ini kita menyusuri jalan aspal yang dimana kita sekarang ini ada di desa Jogonalan, daerah Jogonalan ya, jelas. Tepatnya di mana saya tidak hafal ini nama desanya, tapi saya tahu dan pernah kesini, tapi saya juga nggak hafal nama desanya. Ya di video saya yang dulu saya belok ke kiri, tembusnya di pasar sana ya. Sekarang saya lurus saja, coba untuk lurus saja. Oh ya, kali ini saya tidak membahas mengenai masalah per-YouTubean. Ini saya hanya membahas mengenai jalan-jalan, perjalanan saja. Ini jalan tol ini ya mas bos. Ini jalan tol. Jalan tol ini tembus ke mana ini? Oh, tembus ke sana. Ini kayaknya kalau nggak salah ini rest area dan juga pintu masuk dan pintu keluar tol kayak. Iya betul, jadi kayaknya rest area ya, rest area dan pintu masuk dan pintu keluar tol. Ya kita sekarang sampai di mana ini? Dulu saya pernah kesini waktu beli burung kenari gitu. Namanya desanya juga lupa ya. Sekarang kita sudah sampai di jalur utama ya, jalur antar provinsi, jalur Jogja, jalur Solo. Oke ya, ini kita berada di belakang kendaraan truk semen. Kita akan namanya Alex ini truk semen ini, Alex terhalang terus. Oke mas bos, kita sekarang sampai di perempatan lampu merah Jogonalan ini ya. Ini ya mas bos, ngomong-ngomong untuk mengenai masalah ya, karena kita sudah selesai pemilu ya, kalau nggak apa-apa ya, pemilu sudah selesai, jadi saya ya sedikit mengulas mengenai pemilu, nggak apa-apa, karena pemilu sudah selesai saya berani, karena ya karena kalau sudah selesai kan aman, mau ngomong apa pemilu kan aman, nggak masalah.
emosinya sudah mereda emosinya karena sudah lewat masa pemilu. Oke Mas Bos, di pemilu kali ini 2024 ini pemilunya memang penuh sekali dengan drama dan intrik. Ya sebenarnya dulu ya memang memang juga penuh dengan drama dan intrik, tapi sekarang sungguh sangat luar biasa sekali drama dan intriknya. Nah, saya tahu semua pasti juga tahu lah, tapi ya yang jelas tujuannya sama ya, tapi ya kembali lagi ke masing-masing, karena kalau memang betul tujuannya untuk negara, seharusnya yang dilakukan mereka-mereka yang menjadi paslon-paslon itu ya, yang pada saat debat itu yang mereka lakukan itu ya debat gagasan, debat visi misi, bukan malah memberi nilai paslon yang lain, menyerang paslon yang lain, merasa paling baik dari paslon yang diserang. Ya ini saya bukan pendukung ABC ya, saya bukan pendukung ABCD ya, karena berada di tengah untuk mengomentari terutama di debat ya. Kalau memang mereka itu menjadi seorang pemimpin itu karena untuk negara, benar-benar untuk mengabdi kepada negara, ya pada saat debat kemarin yang disuguhkan itu seharusnya debat debat mengenai gagasan, debat mengenai visi dan misi. Debat mengenai program-program, sehingga nanti rakyat pun juga bisa menilai. Tapi karena kemarin pada saat debat yang disebutkan itu malah menyerang salah satu paslon, ini kan sesuatu yang sangat-sangat tidak baik ya bagi dunia politik kita. Masa debat yang dipakai sebagai ajang untuk mempublikasikan visi dan visi mereka, gagasan mereka, mempublikasikan program-program mereka, tapi malah dipakai untuk saling menyerang, malah yang diserang paslon yang lain. Paslon itu dikeroyok dua paslon ya. Itu sesuatu hal yang tidak etis sebenarnya. Satu paslon dikeroyok dua paslon, sebenarnya sesuatu yang tidak etis. Seolah-olah mereka berdua itu kerjasama. Nah, ya tetap terlihat kerjasama di mata masyarakat untuk menjatuhkan salah satu paslon, yang malah membuat simpatik masyarakat itu berbalik kepada paslon yang dikeroyok tersebut. Simpatiknya berbalik ke paslon yang dikeroyok tersebut. Dan masyarakat kan sudah cerdas, mereka semua sudah mau berpikir kritis. Apalagi masyarakat sekarang itu dimensi mereka dalam berpolitik itu kan berbeda dengan para tokoh politik, para tokoh akademis, itu kan berbeda dengan si masyarakat itu, berbeda dengan mereka, karena yang mereka cari itu seorang pemimpin yang bisa mengerti keinginan mereka, bukan mengerti keinginan para akademis. Sudah sangat jelas sekali ya. Tapi saya tidak mendukung salah satu paslon. Sebenarnya tujuan paslonnya itu bagus, tapi sayangnya yang berada di belakang mereka itu ya tidak bagus ya, terutama yang menyerang itu, yang berada di belakang mereka itu yang tidak bagus.
tapi terlihat di satu paslon yang sangat berambisius untuk berkuasa. Itu sangat jelas sekali tensinya, berbeda dengan tensi yang dari paslon lainnya. Salah satunya yang memang jelas sangat ingin berkuasa, apalagi untuk melanjutkan kekuasaan sangat jelas, tapi kan tidak mendapat tunjukkan di publik kan. Kalem aja ya, berpolitik ya berpolitiklah dengan rapi, jangan berpolitik dengan cara arogan, karena masyarakat itu menginginkan situasi itu yang damai, karena masyarakat itu sudah takut atau sudah muak dengan kondisi politik, sudah capek dengan kondisi politik saat pemilu seperti tahun 2014 dan 2019 kemarin. Mereka ingin politik atau saat pemilu itu suasana itu tenang, sejuk ya. Juga ada satu paslon yang tidak menyulut api, justru mereka ingin memadamkan api tersebut. Justru mereka ingin memadamkan api tersebut dengan cara bagaimana ya, bisa kalian bandingkan cara berkampanye mereka kan berbeda ya, dengan yang satu kampanyenya menyerang, yang satu kampanyenya membuat propaganda, membuat narasi ya seperti itulah. Tetapi ada satu paslon yang cara berkampanye malah benar-benar demokratis kalau saya menilai, benar-benar demokratis ya. Ini saya buka saja contoh Mas Gibran saat kampanye ya, di acara panggung itu dia berteriak kepada orang-orang yang datang di situ, beda pilihan boleh, yang penting sehat dan rukun. Itu kan sesuatu yang menyejukkan. Beda pilihan boleh, yang penting sehat dan pada rukun. Sesuatu yang bagaimana ya, tidak tampak seperti sedang kampanye kan. Tapi beda dengan yang lainnya, beda pilihan langsung di-cut, beda pilihan langsung di-cut, itu kan. Beda pilihan muteng ada juga kan, maka seorang pelawak ada yang teriak beda pilihan muteng marah sampai matanya mau keluar, itu kan. Maka akhirnya ujung-ujungnya si komedian tersebut menjelekkan masyarakat di situ ya. Akhirnya mereka pada lari ke paslon yang cara kampanyenya lebih sejuk, lebih tenang, lebih adem, tidak membawa agama, tidak membawa propaganda, tidak membawa berita hoax. Yang ada cuma itu ya itu, nggak ditambah-tambahi, nggak dikurang-kurangi, itu ya itu. Malah beda pilihan nggak apa-apa, yang penting sehat dan rukun. Itu kan sebuah statement yang sangat luar biasa kan. Malah semua orang dari simpatik yang sebenarnya yang ada salah satu pendukung dari paslon lain yang datang di rumah di acara tersebut sudah ingin menjadi ya ini cuman ingin melihat kampanye ingin melihat situasi nanti kemudian bisa, tapi setelah mendengar orasi statement dari Mas Gibran kemarin yang bilang beda-beda nggak apa-apa,
apa, yang penting rukun, yang penting sehat dan rukun. Malah orang-orang yang seharusnya ditugaskan untuk menjadi mata-mata di kampanyenya paslon lain malah menjadi simpatik, malah menjadi gabung di situ. Itulah ya, politik perpolitikan di negara kita seperti itu ya. Tapi ya untung ya di Klaten itu situasinya nggak seperti daerah lain yang tensinya tinggi. Di Klaten tensinya ya biasa-biasa saja. Ya, karena masyarakat kan sudah pintar, siapapun presidennya yang menang, nah kita tetap kerja untuk cari uang. Ya kan, kita tetap kerja, tetap banting tulang, karena yang untuk menafkahi keluarga kita siapa kalau bukan kita. Sebenarnya kita inilah pejuang sejati ya, pejuang untuk keluarga kita. Yang saya herankan itu isu mengenai HAM, isu mengenai apa itu, berita-berita yang nama isu tersebut munculnya hanya pada saat pemilu, nah, gitu. Terutama HAM ya. Isu HAM ini muncul lagi pada saat pemilu tahun 2020, tahun 2019 kemarin. Pada saat isu HAM ini juga muncul pada saat pemilu 2019. 2015 juga isu HAM juga muncul. Ini kan yang cermati dengan baik-baik loh. Tapi setelah pemilu selesai, setelah ditetapkan salah satu paslon menang dan jadi presiden, isu HAM itu hilang, isu PKI hilang, ya. Isu-isu apa itu namanya penculik dan apa itulah namanya dan sebagainya hilang. Tapi pada saat pemilu sekarang 2024 muncul lagi. Ini kan sungguh sangat aneh. Jadi ini semua hanya goreng-goreng pada saat pemilu saja. Goreng-gorengan hanya saat pemilu. Masyarakat kita bisa menilai. Oh, ini cuma isu hoax, isu goreng-gorengan saat pemilu saja. Ini yang jelas sekali, yang kita bisa sangat jelas. Isu itu yang sangat, yang lebih keren itu ya, isu itu yang keren, isu yang tidak keren. Keren dikit apa? Keren dikit apa gitu loh, kalau buat isu, kalau buat berita hoax itu agak keren dikit gitu loh. Buat isu, buat berita hoax, oh basi kuno semua, agak keren dikit. Ya contoh berita-berita yang dibuat oleh anak-anak muda itu melibatkan animasi apa Naruto dan One Piece. Nah, sedikit keren gitulah. Masa dari dulu sampai sekarang cuma itu terus yang goreng-goreng. Itu nanti ya macam itu di tahun 2000, pemilu tahun 2029 kalau masih menggunakan cara seperti itu ya nggak akan laku, karena zaman sudah berubah, generasi juga sudah berubah. Isu macam itu nggak akan berguna. Isu itu yang lebih keren itu loh, isu itu gini,
Negara maju sudah membuat mobil terbang. Negara kita kapan bisa membuat mobil terbang, bos? Negara lain sudah membuat baju tempur Iron Man. Negara kita kapan bisa bikin baju tempur, bikin baju harian saja dikoreksi berhari-hari. Itu bikin isu tuh. Negara Cina sudah bikin matahari buatan. Negara kita kapan bikin bulan buatan? Nah, gitu loh. Isu-isu yang kuno yang sudah tidak zamannya. Kalau isu tersebut dilakukan di era 90-an, oke lah, masih berlaku. Tapi kan kita sudah berada di tahun 2024, mas bos. Era industri 4.0. Sebentar lagi era industri 5.0 ya mas bos. Ingat itu ya, camkan baik-baik. Oke ya mas bos, kita sudah sampai di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.